Di video kali ini gue mau bahas tentang knalpot Mio yang murah, suaranya enak, dan looknya keren banget. So, detailnya kayak gimana sih? Buat yang penasaran, ikuti terus video ini sampai habis. Oke, jadi ini dia bentuk knalpotnya yang menurut gue ini adalah knalpot yang murah tapi tampilannya bagus, terus suaranya pun enak banget. Oke, gue akan bahas lebih detail. Yang pertama dari segi tampilannya nih. Nah, jadi untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk pipanya ini dibagi menjadi dua pipa nih. Jadi untuk yang headernya bagian sini nih, ini ada lagi sambungan ke atas, terus disambung lagi dengan pipa yang nyambung ke bagian silencer. Nah, di kurang lebih bentukannya seperti ini, dan ada pengait per satu biji nih sini. Nah, terus selain itu juga ada emboss logo Akil Exhaust. Oh ya, ini nama knalpotnya adalah Akil Exhaust ya. Akil Exhaust ini knalpot atau knalpot lokal dari Purbalingga kalau nggak salah. Nah, kita lanjut lagi bahasnya. Ya, tadi pipa ini bagi menjadi bagi menjadi dua, satu sama dua ya. Oke, di sini ada pernya, ada embossnya. Terus lanjut ke belakang. Nah, di sini bagian silencernya bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, terus juga bagian tamengnya juga stainless. Terus mundur lagi ke bagian belakang. Nah, kurang lebih bentukannya seperti itu. Dan untuk bracketnya, nah ini bracketnya nih. Jadi bracketnya ini cukup tebal ya. Di bracketnya ini ada motif logo Akilnya dan juga ada beberapa motif, dan juga ada adjustment dudukannya nih. Jadi kalau pingin lebih atas ini bisa naik ke sini, kalau pingin agak lebih bawah bisa pakai yang di bawahnya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin kalau untuk pingin pakai yang dudukan atas ini, itu harus di custom lagi nih bagian sebelah sini biar lebih ke atas. Atau mungkin ya, tujuan untuk dudukan ini tuh adalah untuk motor lain, mungkin seperti X-Ride atau Miosol mungkin ya. Nah, nanti untuk lebih detailnya mungkin bisa langsung tanya aja ke Akil Exhaust-nya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilannya. Dan menurut gua dari segi tampilannya ini enak banget dilihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Jadi posisi knalpotnya itu agak nungging ke atas dan nggak terlalu lebar ke sini. Kalaupun terlalu lebar ke sini, itu bisa di-adjust dari sini nih. Jadi ini bisa diputar ke sana, diputar, mau agak dalam atau mau agak keluar itu bisa. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk tampilannya. Dan untuk harganya ini gua dapat di harga kurang lebih 590.000. Nah, menurut gua dengan harga yang segitu dan dapat tampilan seoke ini itu cukup worth it ya. Yang dimana mungkin knalpot dengan tampilan seperti ini mungkin biasanya dibanderol dengan harga di atas 1 juta. Nah, tapi untuk yang ini kurang lebih 590.000 sampai 600.000-an lah. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk suaranya nih, mungkin nggak afdol rasanya kalau kita review knalpot tapi nggak dengar suaranya. Kita akan cek sound sekarang. Kira-kira gimana suaranya? Oke, gua bakalan coba nyalain motornya. Ini for your information, untuk spek motor gua ini masih originalan. Gua cuma pakai CVT-an doang. Dan untuk spek mesinnya masih original ya. Kecuali karbonnya gua pakai ukuran 26. Terlalu gede sih sebetulnya, cuman ya gue pakai yang ada dulu aja lah, karena kan gue pakai nggak untuk kebut-kebutan, yang penting nyala dan enak untuk dipakai. Oke, kita coba nyalain. Nah, kurang lebih untuk idle-nya kayak gini. Ini cukup adem banget dan nggak begitu mengganggu menurut gue. Sebelah belakang supaya lebih kedengar.
coba sedikit digas ya. Sorry. Aduh. Nah, kurang lebih kayak gitu ya untuk suara sedikit digas lah. Nah, kalau suara waktu jalan gimana ya, sebetulnya lebih senyap lagi menurut gua. Jadi gua tuh tipe orang yang nggak suka knalpot yang brong banget, yang berisik banget tuh nggak suka. Nah, ini menurut gua knalpot ini dengan suara seperti ini itu menurut gua nggak mengganggu sama sekali. Nah, kurang lebih suaranya kayak gitu. Oh ya, ada satu hal yang mungkin gue lupa nih. Jadi kalau kalian pengen order knalpot ini, kalian bisa custom inletnya ataupun ukuran pipanya dan juga jenis saringan yang ada di dalam silencernya. Bisa aja pakai saringan full kayak yang gue pakai ini nih, saringan full supaya suaranya itu adem, atau saringan setengah atau tanpa saringan sama sekali. Itu kalian bisa custom ke akil exhaustnya. Tinggal kasih catatan aja, nanti bisa di customin. Kurang lebih kayak gitu cuy. Dan untuk testimoninya, mungkin bisa dibilang testimoni, ini gue knalpot ini udah pakai kurang lebih dari 3 bulan, mungkin mau masuk ke 4 bulan. Dan durability-nya menurut gue cukup bagus. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena setelah dipakai harian, nah biasanya ya kalau knalpot murah kayak gitu tuh suka ada problem di daerah sini nih, di daerah bracketnya, daerah sini, atau las-lasannya. Nah, ataupun mungkin ya udah muncul karat yang berlebih lah. Kalau segini sih ya masih aman banget ya. Nah, menurut gue sih cukup bagus durability-nya, jadi nggak gampang rusak gitu. Tapi balik lagi ya, cepet rusak atau awet itu tergantung dari perawatan dan juga pemasangan sebetulnya. Kalau perawatannya itu kotor, nggak dicuci atau jarang cuci dan akhirnya ngerak dan karatan, yaitu ya sebetulnya bukan salah dari yang bikin knalpotnya ya, tapi salah yang punyanya gitu. Bukannya dicuci malah didiemin sampai berkerak dan akhirnya ngerusak si material knalpotnya. Dan selain itu juga pemasangannya nih. Nah, biasanya kalau pemasangan itu ada yang penting kepasang aja, yang penting nempel aja. Ada yang kayak gitu. Dan kalau asal pasang terus pakai baut yang yang nggak seharusnya dipakai, itu biasanya suka copot di bagian bracket sini nih. Nah, ini contoh ya. Sebetulnya si akil ini cuman ngasih murnya doang. Jadi kan ini si knalpot itu dratnya nempel, si dratnya itu nempel di knalpot ya. Drat yang ini nih. Nah, yang ini nih. Drat yang itu tuh nempel di knalpot. Terus si akil knalpot ini, akil exhaust ini cuman ngasih si murnya aja nih. Nah, cuman ngasih mur ini aja, tanpa ngasih ringnya. Kalau misalkan dipasang tanpa ring, menurut gua akan cepet copot. Dan kalau ini sampai copot, bakal ngerusak ini nih, sambungan ini. Nah, jadi oleh karena itu gua pasang lagi si ringnya supaya bener-bener kencang banget si mur yang ada di bracket knalpot ini, sehingga tidak merusak bagian yang lain. Kurang lebih kayak gitu menurut gua. Nah, gimana nih? Mungkin teman-teman udah ada yang pakai knalpot ini dan ada pengalaman yang baik dan buruk. Nah, kalau ada boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira gimana nih pengalaman kalian pakai knalpot akil exhaust ini? Kalau pengalaman gua, jujur masih aman-aman aja.
gitu. Dan gue cukup puas dengan harga yang segini, mendapatkan tampilan yang seoke ini dan suara yang seadem tadi. Nah, kurang lebih itu aja untuk video kali ini. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain tentang knalpot ini, kalian langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti gue bakalan bantu jawab. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget untuk yang udah nonton dari awal sampai dengan akhir. Dan semoga video ini bisa jadi inspirasi buat kalian. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Apalagi kan gue apalagi mungkin untuk teman-teman yang tinggal di daerah pemukiman atau di gang, nah mungkin ini jauh lebih aman menurut gue, seperti itu.